Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh, soleha yang selalu ceria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang budiman, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pelajari materi kita pada hari ini, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyebutkan nama-nama kitab Allah. Dan yang ketiga, menyebutkan nama-nama nabi dan rasul penerima kitab Allah. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah. Lanjut. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman dalam agama Islam, yaitu rukun iman yang ketiga. Ya, kalian wajib hafal rukun iman yang semua itu, ya. Rukun iman ada 6. Nah, di materi ini kita bertemu dengan rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab Allah atau percaya kepada kitab Allah. Lanjut. Oleh karena itu, semua umat muslim wajib mengimaninya. Jika tidak mengimaninya, maka hukumnya kafir. Na'udzubillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rusulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Lanjut. Sedangkan arti kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk digunakan sebagai pedoman dan petunjuk hidup umat manusia. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nama kitab Allah atau nama-nama kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Nah, keempat nama kitab Allah ini wajib kalian imani. Ya, artinya kalian harus mempercayai bahwa ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran. Kalian wajib percaya keempat kitab Allah. Lanjut. Anak-anakku, selain kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Apa sih suhuf itu, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, suhuf artinya lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahyu-wahyu itu apa artinya, anak-anak? Wahyu adalah kalam atau perkataan Allah yang diturunkan kepada seorang nabi dan rasul. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi dan rasul penerima kitab Allah siapa saja ya? Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kitab Tauratnya kepada Bani Israel. Sebelum mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa itu diperintahkan untuk berpuasa selama 40 hari. Kitab Taurat Nabi Musa diturunkan atau diterima oleh Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Isi dari kitab Taurat tersebut
menerangkan tentang keesaan, tentang janji, hukum, dan ancaman-ancaman Allah. Selain itu juga Allah memberikan keterangan tentang datangnya Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi dan Rasul penerima kitab Allah, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Kitab yang diberikan kepada Nabi Daud adalah Zabur. Zabur dikenal juga Mazmur. Nah, kitab ini masih mengikuti kitab Taurat, yang mana isinya mengenai doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Akan tetapi dalam kitab Zabur tidak menerangkan hukum agama. Jika Nabi Daud membaca Zabur, maka suaranya sangat merdu dan membuat makhluk lainnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul yang ketiga adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa mendapatkan wahyu berupa kitab Injil. Di dalam kitab Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya membenarkan bahwasanya ada kitab Taurat dan kitab Zabur. Begitu ya anak ya. Ulangi, di dalam kitab Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, petunjuk dan pengajaran. Kitab Injil juga berisi perintah untuk selalu berbuat baik dan juga menerangkan akan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Nabi yang keempat adalah siapa dia? Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita, nabinya umat muslim, nabi akhir zaman. Ya, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tentu pastinya kalian sudah tahu, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran menjadi kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW yang tempatnya di Gua Hiro, yaitu terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, nanti kalian tolong hafalkan ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berikut artinya, harus hafal itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat kelima. Kalian harus menghafalnya agar kalian tahu bahwasanya wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gitu anak ya. Semoga materi yang bermanfaat ini ya, yang sedikit ini ya, bermanfaat untuk kalian.
Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah contoh perilaku iman kepada kitab Allah. Nah, ada beberapa contoh yang kalian harus pahami, dan tentunya insya Allah kalian sudah melakukannya. Apa yang pertama? Meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang baik. Ya, kalian harus meyakini bahwa kitab Allah itu benar sebagai kebenaran yang baik. Begitu maksudnya. Yang kedua, kalian sebagai siswa wajib meyakini bahwa kitab Allah itu adalah wahyu. Ya, bukan karangan para rasul, bukan karangan para guru, bukan karangan para pembuat novel, bukan. Ya. Jadi kalian harus yakin bahwa kitab Allah itu adalah memang betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalian harus membaca Al-Qur'an ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kalian cinta kepada Al-Qur'an. Ya, tentunya kalian harus membaca Al-Quran sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan tambahan untuk kalian. Ya, harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga contoh yang ketiga ini kalian sudah melaksanakannya ya. Baik anak-anakku, contoh yang keempat dari perilaku iman kepada kitab Allah. Yang keempat, mempelajari dan mendalami Al-Quran. Ya, setelah kalian baca Al-Quran ya, mungkin dengan ayah dan bunda, dengan guru ngaji kalian, kalian pelajari juga baik ilmu tajwidnya maupun terjemahannya yang ada dalam Al-Quran ya, sampai kalian mendalami, kalian kaji isi dari Al-Quran ya. Nah, biasanya para ustadz atau ustazah itu sudah sering kalian dengar yang ceramah-ceramah, yang bertausiah ya, yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran ya. Nah, di situ kalian harus bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu contohnya mengenai keesaan Allah, yaitu terdapat pada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Kalian wajib mempercayai kalau Allah itu tunggal, Allah itu esa, dan Allah itu satu. Nah, itulah bukti contoh kita, contoh untuk kalian untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran ya. Salah satunya tadi ya, surat Al-Ikhlas ayat 1 ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain ketika kalian mendalami isi Al-Quran. Next, yang kelima, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran. Nah, setelah kalian baca Quran, kalian pelajari, kalian
dalami isi Al-Qur'annya, kalian juga harus mendakwahkan Al-Qur'an. Insyaallah yang nanti ada niat untuk meneruskan ke pesantren barangkali atau ke sekolah SMP atau SMA yang swasta Islami, ya, kalian harus bisa mendakwahkan pelajaran-pelajaran yang sudah kalian dapatkan di sekolah dasar. Ya, paling tidak kalian itu harus bisa menasehatilah, ya. Jadi yang dimaksud contoh yang kelima ini mendakwahkan, ya. Kalian harus bisa menasehati ketika ada teman atau adik atau kakak, sekalipun ayah dan bunda kalian, bapak ibu guru kalian yang sekiranya kalian itu lihat tidak terpuji, ya, kalian wajib untuk menegur dan menasehatinya, ya, karena itu salah satu dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Seperti itu, ya. Itu yang dimaksud dengan mendakwahkan Al-Quran atau kitab Allah. Salah satu contohnya tadi, kalian harus bisa menasehati kawan kalian ketika kawan kalian itu melakukan kesalahan, ya. Jadi kalian berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kalian juga harus perjuangkan itu Al-Quran, ya. Al-Quran itu jangan kalian pajang aja di rumah, jangan jadikan pajangan, ya. Dibersihkan tapi tidak dibaca, ya. Jangan sampai itu. Ada nggak kira-kira di antara kalian yang punya Al-Quran tapi dipajang berbulan-bulan, bertahun-tahun? Ya, semoga tidak ada, ya, murid-murid dari Pak Guru, ya, tidak ada Al-Qurannya yang dipajang atau disimpan di lemari berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun yang tidak dibaca, ya. Pak Guru yakin semoga kalian siswa-siswi SD Muhammadiyah bisa memperjuangkan Al-Quran, salah satunya dengan cara dibaca, ya. Lanjut, contoh yang keenam, kalian harus bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, ya. Ini contoh yang keenam berkaitan dengan contoh yang kelima, ya, yaitu kalian harus bisa mengamalkan, ya, dengan mendakwahkan itu, ya, hampir sama contohnya seperti tadi, ya. Kalian harus bisa menegur, menasehati kawan kalian ketika melakukan kesalahan, ya. Itu cara kecil kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, ya, apa yang Allah larang, ya. Nah, tentunya kalian pun juga pastinya selalu mengamalkan apa yang Allah perintahkan, yaitu sholat. Nah, sholat itu sudah perintah dari Allah dalam Al-Quran. Baca Quran itu sudah perintah Allah dalam Al-Quran, ya. Berbuat baik kepada sesama itu perintah Allah dalam Al-Quran. Banyak perintah-perintah Allah yang di dalam Al-Quran itu yang wajib kita amalkan atau kita kerjakan. Berpuasa, membayar zakat, ya, pergi haji bagi yang mampu. Rukun Islam dan rukun iman itu yang kalian amalkan, ya. Rukun Islam dan rukun iman. Nah, lanjut yang terakhir, anakku, meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Sudah tadi, ya, perintah Allah kalian laksanakan yang baik-baik itu, yang tadi Pak Guru sempat katakan,
rukun Islam dan rukun iman ya, yang larangan-larangan Allah pun juga kalian harus tinggalkan ya, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang tidak terpuji ya, itu kalian harus tinggalkan ya. Banyak contohnya ya, ketika ujian atau ketika ulangan kalian tidak boleh menyontek, kalian tidak boleh open book, itu contoh kecilnya. Harus berbahasa yang baik kepada sesama, apalagi kepada kedua orang tua dan guru kalian ya. Berbahasalah, berbicaralah, bertutur katalah yang baik, yang sopan. Satu lagi, yang terakhir, mempedomkan Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari ya. Kalian wajib Al-Quran itu menjadi pedoman kalian, menjadi pegangan kalian ya, dalam beribadah maupun dalam perilaku sehari-hari kalian ya. Ini harus menjadi pedoman kalian, menjadi dasar kalian untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang Allah perintahkan kalian laksanakan, yang Allah larang kalian tinggalkan. Begitu ya anak-anakku. Pak Guru cukupkan pertemuan pada hari ini dengan materi yang singkat ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa telepon Pak Guru, kalian bisa WA Pak Guru, dan bisa juga kalian tulis di kolom komentar di video Pak Guru ini. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Sebelum itu, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.